Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Ivi di channel Ivi Day. Dan kali ini aku mau kupas film Korea yang judulnya I Can Speak. Film yang diproduksi oleh Lotte Entertainment pada tahun 2017 lalu ini menceritakan tentang seorang nenek tua yang bernama Na Ok-bun yang diperankan oleh aktris Na Moon-hee. Beliau ini hidup sendirian, berprofesi sebagai tukang baju, dan mempunyai toko yang sekaligus menjadi tempat tinggalnya di sebuah pasar tradisional. Nenek ini punya kebiasaan aneh dan menyebalkan yang menyebabkan banyak warga di sekitar pasar merasa jengkel kepadanya. Coba aja ya kalian bayangin, nih nenek udahlah cerewet, tukang kritik, keras kepala, tukang ngadu pula. Jadi, pemilik toko di sekitar pasar itu pantang kalilah bikin kesalahan di depan matanya. Pasti saat itu juga langsung ditegur sama dia. Orang buang sampah sembarangan, orang naik motor gak pakai helm, orang salah letak papan reklame, itu semuanya langsung direpetin sama dia. Pokoknya kalahlah Satpol PP dibuat nenek ini ya. Dan kalian tahu hobinya itu apa? Hobinya adalah ngelaporin kerusakan yang terjadi di sekitar pasar, terus diaduin ke kantor pelayanan publik. Jadi setiap hari dia datang ke kantor pelayanan publik tadi dan ngelaporin segambreng masalah. Contohnya apa aja? Kerusakan bagian gedung, kabel listrik yang rusak, lampu jalan yang rusak, selokan yang mampet, dan juga masalah poster ilegal. Pokoknya kalau udah nampak pegawai kantor itu dia muncul di depan pintu kantor tadi, semua karyawannya langsung alih profesi jadi aktor. Ada yang pura-pura terima telepon, ada yang pura-pura sibuk, ada yang ngumpet. Pokoknya segala macam cara lah dilakukan agar bisa menghindari si nenek tadi ini. Ya soalnya lama-lama orang juga muak ya kan. Tiap hari dia datang bawa puluhan laporan. Belum lagi laporan yang kemarin selesai ditanganin, dia udah datang lagi bawa laporan yang baru. Sampai pada akhirnya ada seorang anak baru yang bersedia melayani Nenek Ok-bun. Jadi di kantor itu ada seorang pegawai PNS baru yang bernama Park Min-jae. Nah, Park Min-jae ini diperankan oleh aktor yang bernama Lee Ji-hoon. Si Min-jae ini orangnya polos sekali. Dia orangnya ya lurus-lurus aja gitu ya kan. Jadi awalnya dia pun tuh nggak ngira bakalan berhadapan dengan seorang nenek yang cerewet yang bakalan menyusahkan hari-harinya di kantor. Tapi ya udahlah ya kan, karena udah terlanjur mau ditanganinya, akhirnya dia pun berusaha untuk profesional melayani pengaduan Nenek Ok-bun. Oke, lanjut. Di balik sifat menyebalkannya si nenek ini, ada satu hal yang sangat menarik. Apakah itu? Nenek Ok-bun ini kekeh kali buat belajar bahasa Inggris. Di usianya yang setua itu, dia udah daftar les bahasa Inggris di beberapa tempat kursus, tapi nggak ada yang bisa bikin dia berhasil lancar berbahasa Inggris. Bahkan di tempat terakhir dia kursus, dia tuh diusir secara halus oleh pengelola tempat tersebut. Kenapa? Karena dia tuh dianggap mengganggu proses belajar di sana. Ya cuman lah ya kan, namanya dia udah uzur, udah tua, penglihatannya, pendengarannya pun udah ya agak-agak terganggu lah gitu kan, agak kurang. Sementara peserta khusus yang lainnya itu masih muda-muda. Ya, kalah saing lah dia sama anak-anak muda tadi ini. Jadi dia nggak bisa mengejar ketinggalan pelajarannya di sana. Maka akhirnya pun dia terpaksa dikeluarkan. Nah, secara nggak sengaja, di tempat kursus dia tadi ini, dia ketemu sama si Min-jae. Saat itu pula lah dia nggak sengaja ngedengar si Min-jae lagi ngomong sama temennya yang bule dengan bahasa Inggris. Nah, langsunglah timbul ide si nenek ini buat minta diajarin sama si Min-jae ini ngomong bahasa Inggris. Karena tengoknya, mantap nih, si Min-jae ini pandai ngomong bahasa Inggris rupanya. Biar aku minta ajarin dia sama dia nih, pasti dia mau katanya. Nah terus gimana setelah si Nenek Ok-bun minta diajarin sama si Min-jae langsung terima nggak? Oh iya, langsung ditolak sama si Min-jae. Kenapa? Ya kalian pikir aja lah ya coba. Sehari-harinya aja si Min-jae udah pusing dibikin si Nenek Ok-bun ini waktu ngelayanin dia di kantor pelayanan publik. Konon lagi harus ketemu di luar jam kerja coba. Takut mati muda lah si Min-jae ini pasti. Tapi pada akhirnya si Min-jae ini mau juga ngajarin Nenek Ok-bun untuk belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena si Min-jae ini terharu sewaktu tahu bahwasanya Nenek Ok-bun ini ternyata sering ngasih makan adiknya si Min-jae. Kok bisa sih Nenek Ok-bun ini kenal sama adiknya Min-jae?
Jadi ternyata adiknya si Min Jae ini setiap pulang sekolah itu sering kali lewat pasar dan dilihat sama Nek Ok Bun itu selalu lagi makan mie instan mentah. Nah, karena kasihan, jadinya si Nek Ok Bun ini yang ngajak si adik Min Jae inilah untuk makan di rumah dia aja. Jadi katanya sekalian buat ngawanin dia makan, kan dia soalnya tinggalnya sendiri, jadinya dia kadang ngerasa kesepian juga gitu. Nah, setelah ketahuan sama si Min Jae, akhirnya si Min Jae ini pun terharu. Dia berpikir, wah ternyata Nek Ok Bun ini walaupun sifatnya menyebalkan, tapi ternyata dia tuh baik hati juga ya gitu kan. Ya udahlah Nek, maulah aku ngajarin Nenek ngomong bahasa Inggris. Gak usah bayar Nek, gratis. Cuma sebagai penggantinya, Nenek sering-sering lah ya kasih makan adikku di sini katanya. Oh seneng lah Nek Ok Bun ini ya kan. Oke, kata Nek Ok Bun. Setiap hari aku kasih dia makan di sini sampai kenyang dia katanya. Nah, kira-kira di pikiran kalian tuh apa sih yang memotivasi Nek Ok Bun ini sehingga dia ingin untuk bisa belajar berbahasa Inggris? Soalnya kalau dipikir-pikir kan ya, nenek ini udah tua ya kan. Buat apa lagi dia belajar ngomong bahasa Inggris? Ternyata suatu hari adiknya si Min Jae ini pernah nanya sama Nek Ok Bun tentang alasan dia yang ingin belajar bahasa Inggris. Dan Nek Ok Bun ini cerita bahwasanya dia itu punya seorang adik laki-laki yang dari kecil udah tinggal di Amerika sana. Dan adiknya ini nggak pandai ngomong bahasa Korea sama sekali. Jadi setiap dia tuh nelpon adiknya, dia tuh cuma bisa diam karena dia tuh juga nggak bisa bahasa Inggris kan, jadi nggak bisa komunikasi. Nah katanya karena alasan itulah dia pengen bisa belajar bahasa Inggris supaya bisa lancar ngomong sama adiknya. Tapi ternyata keinginan Nek Ok Bun untuk bisa lancar berbahasa Inggris itu punya manfaat lain yang akhirnya menjadi plot twist di film ini. Apakah itu? Jadi ternyata Nek Ok Bun ini punya masa lalu yang sangat pahit di masa lampau. Dimana pada saat dia masih berusia 13 tahun, dia pernah dipaksa menjadi budak seks oleh tentara Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Dan tidak ada yang mengetahui tentang hal itu karena dia sudah menyembunyikan masalah ini berpuluh-puluh tahun semasa hidupnya. Nek Ok Bun ini punya seorang sahabat yang bernama Jung Sim yang juga merupakan seorang korban perbudakan pada waktu itu. Jung Sim ini punya catatan yang isinya merupakan rancangan teks pidato yang hendak ia sampaikan pada saat persidangan nanti. Tapi sayangnya beliau tidak bisa melakukan itu karena dia ini sedang mengalami sakit parah yang menyebabkan dia tidak bisa bergerak dan hanya terbaring lemah di rumah sakit. Setelah melihat catatan itu, Ok Bun pun menjadi tergerak dan mau membuka suara untuk menjadi saksi menggantikan Jung Sim. Pada 26 Juni 2007, Ok Bun pergi ke Washington DC untuk memberikan kesaksian pada persidangan di Kongres Amerika. Persidangan ini beragendakan tuntutan permintaan maaf dari pemerintah Jepang kepada para budak seks atau yang dikenal dunia dengan istilah comfort woman. Jadi kalau menurutku ya, judul film I Can Speak ini bukan hanya dapat diartikan bahwa akhirnya Ok Bun bisa berhasil untuk berbicara dalam bahasa Inggris, tapi ini juga menggambarkan bahwa akhirnya ia mampu untuk bicara pada dunia mengenai nasib dirinya dan para Jugun Ian Fu di masa lampau. Nah, teman-teman, kalian pernah nggak dengar istilah Jugun Ian Fu? Jugun Ian Fu adalah istilah yang digunakan untuk para wanita yang pernah menjadi korban perbudakan seks selama Perang Dunia Kedua di Jepang. Jadi, pada masa itu, banyak wanita-wanita Asia yang dibawa ke Jepang dengan diiming-imingi akan diberikan pekerjaan. Tapi ternyata sampai di sana mereka disiksa, dikurung, diperkosa, bahkan dijual ke rumah bordil dan dipaksa untuk melayani hasrat para tentara Jepang. Untuk memperjuangkan hak para Jugun Ian Fu ini, dibuatlah House Resolution 121 atau yang dikenal dengan HR-121. HR-121 adalah resolusi tentang wanita penghibur yang diperkenalkan oleh anggota Kongres Jepang Amerika yang bernama Mike Honda kepada Dewan Perwakilan Rakyat Amerika tahun 2007. Nah, di Indonesia sendiri juga ada kejadian seperti ini. Jadi ya, ini kan diperkirakan ada sekitar 200 ribuan perempuan di Asia Pasifik yang jadi budak seks selama Perang Dunia Kedua oleh tentara Jepang. Nah, termasuklah Indonesia. Dan aku jadi teringat kalau dulu nenek aku tuh pernah cerita. Nah jadinya aku tuh punya nenek yang baru tutup usia di tahun kemarin. Itu dia tutup usianya di umur 89 tahun. Jadi kalau diperkirakan dia lahir sekitar tahun 1930-an lah ya. Dan dia ini pernah cerita sama aku waktu dulu tuh bahwasanya kalau memang
pada saat zaman penjajahan tentara Jepang di Indonesia dulu. Tentara Jepang itu memang terkenal dengan kesadisannya terhadap para perempuan. Mereka tuh nggak segan-segan untuk melakukan kekerasan dan juga tindak pemerkosaan kepada para perempuan. Dan yang mengerikannya lagi, korbannya itu nggak pandang bulu, baik dari anak-anak yang masih usia belasan sampai yang udah tua pun bisa jadi korban. Ya, ngeri ya kalau dibayangin. Ya itulah sejarah masa lalu ya, gimana pun juga udah berlalu. Tapi yang namanya sejarah kita tetap perlu tahu kebenarannya, karena ini penting untuk dapat mengedukasi generasi kita di masa mendatang. Oke teman-teman semua, terima kasih udah nonton video ini. Sekian dulu video aku kali ini, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Juga aku menunggu komen kalian, bagaimana tanggapan kalian mengenai film ini. Silahkan komen di bawah ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye.